Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur ketika Allah menjadikan kita sebagai manusia. Begitu banyak orang yang diciptakan oleh Allah bukan sebagai manusia. Kenapa kita harus bersyukur? Karena hanya manusia yang kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita sebagai manusia yang beriman. Dan ketika kita menjadi orang yang beriman, maka Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah merupakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada pengakuan dari manusia terhadap hal ini. Di dalam surah Al-Fatihah, ayat yang kelima, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah pernyataan yang sangat tegas dan lugas dari seorang hamba bahwa dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu. Ada konsekuensi yang berat di sini. Bahwa ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus betul-betul ibadahnya dijaga dengan baik. Ibadah ada yang ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah yang kita tidak tahu. Faidah dari ibadah itu kadang kita tidak tahu. Pokoknya Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah, maka kita laksanakan. Karena ini adalah konsekuensi sebagai seorang hamba, dia harus beribadah kepada Allah SWT. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah SWT. Namun dalam kita beribadah kepada Allah SWT, ada hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah hendaknya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apa makna ikhlas? Ikhlas artinya kita memurnikan ibadah kita tujukan hanya untuk Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita beribadah, kita tidak melaksanakannya dengan riya. Tujuannya untuk dilihat oleh orang lain. Jangan. Sebab kapan kita melakukan ibadah hanya untuk riya, sum'ah, supaya didengar oleh orang, supaya diceritakan oleh orang, maka ibadah kita akan dihapus. Tidak akan kita dapatkan manfaatnya kelak di hari kiamat. Allah SWT mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepadanya, kami berikan kepadanya amal yang dahulu mereka kerjakan. Ma'amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Karena dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah ittiba atau mengikuti sunnah. Ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah, zikir, sholat, tilawah, dan berdoa, serta ibadah-ibadah yang lainnya, maka pastikan bahwa ibadah itu adalah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tata caranya, sifatnya, jumlahnya, ya, ini waktu pelaksanaannya kita harus betul-betul perhatikan. Apakah sudah sesuai dengan amalan yang dilakukan baginda Rasulullah SAW? Jangan sekali-kali menyelisih amalan baginda Rasulullah SAW.
atau menambah atau mengurangi amalan yang telah beliau tetapkan. Sebab dalam syariat baginda Rasulullah ada keringanan, ada kemudahan, tidak ada kesulitan. Allah menjadikan syariat ini untuk memudahkan kita. Ada kemudahan, bukan untuk mempersulit kita, bukan untuk menyusahkan kita. Maka para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang terpenting ketika kita beribadah adalah kita betul-betul mengagungkan Allah SWT dalam ibadah kita. Ada harap, ada cemas. Kita berharap doa amalan kita diterima oleh Allah SWT. Kita harus memiliki pesimis, ya, sifat optimis bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Saya Abdul Syahrul, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Kupang dan Ketua Wilayah Wadah Islami Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.